Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamalia Andesta, NIM 2019-6013-156, kelas 25 dari kelompok 2. Di sini saya akan berperan sebagai moderator dan juga menyampaikan presentasi dari materi kami yang berjudul Planning dan Organizing di Lingkungan Sekolah pada mata kuliah Teori dan Praktek Manajemen Pendidikan Tingkat Menengah. Pada kelompok 2 ini kami beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Ibu Suharti Munawaroh, kedua Ibu Sri Prihatin, yang ketiga Ibu Siti Barokah, keempat Ibu Nurbaiti, kelima saya sendiri Tamalia Andesta, kemudian yang keenam Ibu Yeni Hartati. Adapun penyampaian materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini yaitu proses manajemen, mencakup proses manajemen dalam seluruh kerangkanya mencari hasil, kemudian fungsi-fungsi dari manajer, meliputi fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh manajer, kemudian fungsi perencanaan atau planning dalam sebuah manajemen, kemudian fungsi organisasi atau organizing dalam sebuah manajemen. Proses manajemen dalam seluruh kerangkanya untuk mencari hasil, di sini dapat kita lihat ada sebuah bagan. Yang pertama yang dibutuhkan dalam proses suatu manajemen adalah sumber-sumber dasar atau 6M. Yang pertama yaitu man, manusia atau SDM-nya, kemudian money, uang atau dana, material, alat-alatnya, mesin, metode, kemudian sasaran pasarnya atau market. Yang ada di dalam kotak kuning itu menunjukkan faktor-faktor lingkungan tergantung tempat di mana kita melakukan sebuah atau melaksanakan sebuah manajemen itu, baik itu di lingkungan sosial, pemerintah maupun pendidikan. Nah, di sini filsafat manajemen yang bersifat ekonomi yaitu mencakup nilai-nilai, keyakinan dan sikap. Kemudian proses manajemen menyangkut hal teknis, yaitu terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling atau perencanaan, organisasi, aktualisasi, dan kontrol. Yang selanjutnya itu efektivitas manajemen, mencakup pekerjaan, tempat, waktu, metode yang tepat untuk menghasilkan hasil-hasil yang diharapkan melalui individu, kelompok, perusahaan, ataupun masyarakat. Adapun fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh seorang manajer adalah yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, pengarahan, kemudian pengawasan. Baiklah, demikian dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Suharti Munawaroh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan perencanaan atau planning. Indrio Gito Sudarmo dan Agus Mulyono 1996 mengemukakan bahwa atas dasar luasnya cakupan masalah serta jangkauan yang terkandung dalam suatu perencanaan, maka perencanaan dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu 1. Rencana global yang merupakan penentuan tujuan secara menyeluruh dan jangka panjang. 2. Rencana strategis merupakan rencana yang disusun guna menentukan tujuan-tujuan kegiatan atau tugas yang mempunyai arti strategis dan mempunyai dimensi jangka panjang. Dan 3. Rencana operasional yang merupakan rencana kegiatan-kegiatan yang berjangka pendek guna menopang pencapaian tujuan jangka panjang, baik dalam perencanaan global maupun perencanaan strategis. Planning. Meski banyak pendapat lebih menggambarkan perencanaan strategik dalam konteks bisnis, namun secara esensial konsep perencanaan strategik ini dapat diterapkan pula dalam konteks pendidikan, khususnya pada tingkat persekolahan. Karena memang pendidikan di Indonesia dewasa ini sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal, sehingga membutuhkan perencanaan yang benar-benar dapat menjamin sustainabilitas pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Nama saya Yeni Hartati, NIM 2019-6013-155. Kelas OKU 5. Saya akan menyampaikan slide halaman 9-11. Pengorganisasian atau organizing, fungsi manajemen berikutnya adalah pengorganisasian atau organizing. George R. Terry 1986 mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Menurut Lucy E. Boni dan David L. Kurz tahun 1984 mengartikan pengorganisasian sebagai tindakan dari sebuah perencanaan dan implementasi struktur organisasi. Pengorganisasian adalah proses mengarahkan orang-orang dan SDM untuk mewujudkan rencana-rencana dan perencanaan organisasi. Dari kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa organisasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksanaannya. Diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya. Berkenaan dengan pengorganisasian ini, menurut Handari Nawawi tahun 1992 mengemukakan beberapa asas dalam organisasi. Di antaranya adalah 1 atau A, organisasi harus profesional, yaitu dengan pembagian satuan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang kedua atau B, pengelompokan suatu kerja harus menggambarkan pembagian kerja. C. Organisasi harus mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Yang D. Organisasi harus mencerminkan rentangan kontrol. E. Organisasi harus mengandung kesatuan perintah. Dan F. Organisasi harus fleksibel dan seimbang. Selanjutnya, Ernest Dalle seperti dikutip oleh T. Hani Handoko mengemukakan 3 langkah dalam proses perorganisasian, yaitu
1. Pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logi dapat dilaksanakan oleh satu orang. Dan 3. Mengadakan dan pengembangan suatu mekanisme yang mengkoordinasikan pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Selanjutnya 1. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Tahapan manajemen kurikulum di sekolah dilakukan melalui 4 tahapan. 1. Perencanaan, yang kedua organisasi dan koordinasi, 3. Pelaksanaan, dan 4. Pengendalian. Demikian pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut serta dalam penyampaian presentasi kali ini. Marilah kita lanjutkan dengan tahapan-tahapan manajemen kurikulum. Tahapan manajemen kurikulum terdiri dari 1. Tahap perencanaan, yang kedua adalah tahap pengembangan, ketiga tahap implementasi, serta tahap yang terakhir adalah tahap penilaian. Dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan, Tita Lestari mengemukakan tentang sistem manajemen kurikulum yang terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan, meliputi langkah-langkah, analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan fisiologis, menentukan desain kurikulum, membuat rencana induk yang meliputi pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Selanjutnya adalah tahap pengembangan. Dalam tahap pengembangan, terdapat langkah-langkah perumusan rasional atau dasar pemikiran, perumusan visi, misi, dan tujuan, penentuan struktur dan isi program, pemilihan dan pengorganisasian materi, pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pemilihan sumber, alat dan sarana belajar, dan penentuan cara mengukur hasil belajar. Untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap implementasi atau pelaksanaan, meliputi langkah-langkah penyusunan rencana dan program pembelajaran, penjabaran materi, penentuan strategi dan metode pembelajaran, penyediaan sumber, alat dan sarana pembelajaran, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar, serta setting lingkungan pembelajaran. Untuk tahap yang terakhir adalah tahap penilaian. Tahap penilaian terutama dilakukan untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian kurikulum dapat mencakup konteks, input, proses, dan produk. Pada penilaian konteks, menfokuskan pada pendekatan sistem dan tujuan, kondisi aktual, masalah, dan peluang. Sementara penilaian input menfokuskan pada kemampuan sistem, strategi pencapaian tujuan, implementasi desain, dan cost benefit dari rancangan. Untuk penilaian proses, memiliki fokus yaitu pada penyediaan informasi untuk pembuatan keputusan dalam melaksanakan program. Sedangkan pada penilaian produk, berfokus pada mengukur pencapaian proses dan pada akhir program. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih waktu yang telah diberikan moderator pada saya untuk menyampaikan presentasi tentang manajemen kesiswaan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Barokah, mahasiswi Pascasarjana PGRI dengan NIM 2019 6013 647. Di sini akan menyampaikan tentang manajemen kesiswaan. Nah, di dalam manajemen kesiswaan ini terdapat 4 prinsip dasar, yaitu A. Siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka. Yang B. Kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan seterusnya. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Yang C, siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Dan yang D adalah pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah efektif dan psikomotor. Itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anggota kelompok 2 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi diskusi pada saat ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pada dosen pengampu yang telah memberikan tugas. Semoga nantinya bisa bermanfaat. Baiklah, saya akan menyampaikan diskusi kelompok 2 dengan tema planning dan organisasi di lingkungan sekolah. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu tahapan-tahapan dalam our service. Ada 4 tahapan. Yang pertama manajemen kesiswaan, kedua manajemen personalia, yang ketiga manajemen keuangan, dan yang keempat manajemen perawatan sarana prasarana. Kesempatan ini saya akan menyampaikan diskusi tentang manajemen perawatan sarana dan prasarana. Manajemen
Perawatan preventif sarana dan prasarana sekolah merupakan tindak yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung, mebel, dan peralatan sekolah lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya efektivitas perawatan sarana dan prasarana sekolah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan saya. Kepada dosen pengampu mata kuliah, saya ucapkan terima kasih. Juga teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.